Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriani dengan NIM 220903612 dari program studi Teknik Industri dan dari kelompok 2.6. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1 dari modul 5 yaitu bangun 3 3D. Ini soalnya ini bangun 3D-nya dan ini proyeksi Amerikanya. Ada tapak dari atas, depan, dan samping. Oke, kita mulai saja. Pertama itu kita membuka AutoCAD. Terus langkah pertamanya itu kita dengan cara mengetikkan units pada command window. Terus kita atur drawing unitsnya yaitu presisinya menjadi 0,00, itu artinya dua angka di belakang koma. Terus skalanya kita ganti jadi milimeter. Terus kita oke. Oke, langkah selanjutnya itu kita membuat kerangka tampak atas dan tampak depannya. Oke, jadi ini merupakan kerangka bagian dari tampak atas dan tampak depannya. Ini kita membuatnya dengan menggunakan truss line sama truss circle. Selanjutnya itu kita memisahkan bagian-bagian penting yang digunakan untuk membuat tiga dimensinya itu ada bagian dari tampak atas ada dua bagian dan tampak depannya ini ada tiga bagian juga. Selanjutnya itu kita copy dulu yang bagian atas sebanyak dua karena kita memerlukan dua bagian penting. Selanjutnya itu kita tinggal menggunakan tool trim untuk menghapus bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Karena kita mau menggunakan bagian lingkarannya saja, berarti kita ini tinggal trim aja. Kita trim semua bagian yang tidak dibutuhkan. Oke. Terus ini kita pindahkan aja dulu objeknya, kita move. Bagian sini. Terus ini kita mau menggunakan trapesiumnya aja, tapi kita memerlukan garis bantu dulu. Kita tarik garis bantunya dari ujungnya ke ujung sini dan jangan lupa nyalakan F8. Terus selanjutnya ini kita copy aja bagian trapesiumnya. Terus karena kita sudah menggunakannya berarti kita hapus aja. Terus selanjutnya untuk di bagian bawah juga kita copy sebanyak 3 karena kita memerlukan 3 bagian pentingnya. Pertama kita memerlukan bagian yang ini, kita trim aja bagian yang kita tidak butuhkan. Terus kita pindah aja ini, kita kumpulkan ke yang dibutuhkan. Terus ini kita membutuhkan bagian lingkarannya ini, tapi kita memerlukan garis bantu juga. Kita tarik garis bantunya. Kita nyalakan dulu F8. Terus kita trim juga.
Kita pindahkan dulu ke ini. Terus ini yang terakhir, kita juga perlukan garis bantu. Kita trim. Setelah semuanya sudah, kita menggunakan untuk rectangle untuk membuat persegi panjang dengan ukuran 20 kali 16. Setelah itu, nah selanjutnya ya, setelah kita membuat bagian 2 dimensinya, kita selanjutnya menggunakan tools press pull untuk membuat bagian ini tampak nyata atau 3 dimensi. Pertamanya yang menggunakan press pull itu, ini kita tarik ke atas itu sejauh 10, sepanjang 10, terus ke bawah juga 10. Terus untuk yang bagian lingkarannya ini 45 ke atas, 45 ke bawah. Terus itu kita untuk bagian yang lingkaran ini, kita press pull juga ini ke atas sejauh 40. Terus yang trapesium juga ke atas 40. Terus yang kotak ini 16. Terus kalau untuk yang bagian ini kita press pull 48. Terus kalau yang ini kita 16 ke bawah. Lingkarannya juga 16. Terus ke atas juga sepanjang 12. Ini ke atas 12. Nah, terus ini kita bisa mengubahnya menjadi yang shades of gray untuk melihat. Setelah ini kita menggunakan tools rotate untuk merotasi bagiannya agar sesuai dengan perintah soal. Sebelumnya ini kita bisa union dulu. Biar dia menjadi satu bagian. Oke, jadi langkah selanjutnya itu kita menggunakan tools rotate untuk memutar bagian-bagiannya agar sesuai dengan soal. Kita menggunakan yang 3D rotate. Pertama ini kita rotate dulu sebesar 90 derajat. Yang ini juga 90 derajat. Yang kita ambil yang bagian merahnya. Terus yang ini juga kita rotate 90. Dan untuk yang bagian ini kita copy karena kita membutuhkan 2 roda ini. Kita copy selection dulu. Tapi yang satunya ini kita mirror agar dia berbeda arah. Kita ketikkan aja mirror. Terus kita pilih titik. Terus kita mirror. Terus kita klik yes.
Setelah semuanya ini sudah, selanjutnya kita tinggal menggabungkan objek-objek ini sehingga nanti membentuk 3 dimensinya, sehingga dengan perintah soal kita gabungkan saja pertemuannya, kita pindahkan, terus ini kita move, dan jangan lupa kita memilih titik tengahnya agar memudahkan pas kita menggabungkannya. Terus kita sambungkan ini ke titik tengahnya juga, ke titik tengahnya kayak selanjutnya ini kita ambil titik tengahnya juga. Ini kita ambil yang bagian ujungnya, terus kita tempel, terus selanjutnya itu bagian rodanya, kita pilih yang bagian ujung. Selanjutnya ini juga. Terus yang bagian kotaknya ini kita taruh di tengah-tengah rodanya itu. Dan untuk meletakkan yang bagian lingkarannya ini kita memerlukan garis bantu dengan menggunakan tools line dari titik tengahnya yang meneklkan F8 atau ortonya ini sepanjang 24. Setelah itu kita move aja ya lingkarannya, dan kita mengambil titik tengahnya di bagian bawah lingkaran. Terus kita tempatkan aja di sini. Setelah itu kita hapus dulu yang garis bantunya. Dan ini sudah hampir selesai. Kita hanya memerlukan bagian tengahnya itu segitiga. Kita akan membuatnya dengan menggunakan tools wedge ini. Tapi sebelumnya kita menggunakan tools line dulu untuk memudahkannya. Dengan cara kita tarik dulu sepanjang 10. Terus kita move dan kita cari titik tengahnya lagi. Terus kita pindah ke bagian sini titik tengah. Terus selanjutnya kita menggunakan tools wedge ini, kita cari tadi titiknya, kita tap, baru kita ketik 10, baru kita tap lagi. Nah, setelah itu kita pilih titik tengah dari sini. Terus ini kita ke tingginya itu kita ambil juga dari tinggi paling atas, titik tengahnya. Setelah itu ini kita rotate aja 180. Terus habis itu kita untuk membuat segitiga yang kedua itu
30 kita membuat garis dengan menggunakan tools line, garis bantu. Terus kita pindahkan lagi menggunakan tools move. Cari titik tengahnya juga. Kita cari titik tengahnya. Seperti kita gunakan tools switch juga. Kita tap, kita ketik 30, baru kita tap lagi. Terus ini kita ambil ke titik tengah yang di sini. Terus kita klik juga, habis itu kita rotate lagi. Kita klik. Nah, setelah ini kita tinggal membuat lingkaran dengan menggunakan tools circle diameter. Kita menggunakan diameter 10. Habis itu kita press pull dengan ketebalan 30. Habis itu kita rotate lagi 90. Nah, dan kita untuk menyatukannya kita menggunakan garis bantu lagi dengan menggunakan tools line. Kita tarik garis dari sini. Itu 20. Garis bantu. Dari sini itu 20. Ini 8. Setelah itu kita pindahkan lingkarannya dengan menggunakan tools move. Kita pilih titik tengahnya. Kita taruh di bagian titik tengahnya. Setelah itu kita bisa menghapus garis bantunya ini. Kita bisa menggunakan, untuk menggabungkan itu kita bisa menggunakan solid subtract. Kita pilih yang objek segitiganya dulu, baru enter, baru kita klik lingkarannya. Nah, kita selanjutnya itu menghapus garis bantunya. Setelah ini adalah hasil akhirnya dari 3 dimensi yang sudah sesuai soal. Langkah terakhirnya itu kita union dulu semuanya agar objek-objek yang terpisah tadi menjadi satu. Union. Selesai. Ini adalah hasil akhirnya. Langkah selanjutnya itu kita bisa membuat proyeksi dari 3 dimensinya ini menggunakan tools base ini, view base ini.
dengan cara kita pertama kita blok dulu bangunnya, terus kita pilih yang from model space, terus kita pilih layout satu, terus kita enter. Terus ini kita bisa tentukan tempatnya, ini untuk pandangan depan. Terus ini kita klik enter, habis itu kita pandangan atasnya ini, dan pandangan terakhirnya samping. Terus kalau sudah kita bisa klik enter. Terus kita selanjutnya ini kita juga bisa mengatur posisinya, tinggal move aja. Kita move dulu bagian ini, kita pindah ke atas dikit karena kita mau menambahkan etiket nanti. Bisa ini juga kita move ke bawah. Kita pindah-pindah aja sesuai keinginan. Terus selanjutnya itu kita bisa mengcopy etiket aja karena tadi saya sudah copy dari file sebelumnya. Kita tinggal paste dengan Ctrl V, terus kita paskan aja sama titiknya. Setelah sudah, kita bisa lihat dulu karena ini terlalu dekat, kita move aja lagi. Sudah. Setelah etiket, untuk yang terakhir ini kita bisa memberikan dimension dengan menggunakan tools dimensi. Terus dimension itu untuk menentukan ukuran-ukurannya. Kita ketik dim, terus kita pilih objek yang mau kita kasih ukuran. Ini sesuaikan sama soalnya. Oke, jadi setelah semua dimensinya telah dibuat, terus ini kita ubah dulu dengan ketik edit view, kita hidden lens, ini kita pilih yang set with lens. Oke, enter. Setelah semuanya sudah, terus selanjutnya itu langkah terakhir, kita membuat plot. Kita ketik ini, kita pilih yang ini. Terus kita pilih ini yang DWG itu PDF, terus yang ini yang disable lihat A4 yang ukurannya 297 x 210, kita pilih window. Sini kita pilih titiknya yang mau kita plot objek, terus kita center the plot, fit to paper, terus ini kita pilih yang acak, terus kita landscape, terus kita untuk mau melihat dulu kita ketik preview. Oke, nanti hasilnya begini ya. Jika udah benar, kita tinggal update, terus kita save filenya. Nah, ini merupakan
hasil dari yang kita buat tadi. Hasil akhirnya. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Selanjutnya, soal 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Daniel Darwis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Darwis dari program Studi Teknik Industri angkatan 2022 dengan NIM 47 dari kelompok 2.6. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum Industri 1 modul 5 pada soal 2. Baik, langsung saja kita ke pengerjaannya. Terlebih dahulu kita atur unitsnya terlebih dahulu. Kita ketikkan units dan kita enter. Lalu kita ubah untuk type-nya menjadi desimal, kemudian presisinya 0,00 dan bagian insection scale-nya kita ubah menjadi milimeter. Kemudian kita oke, langsung kita lanjut ke tahap yang pertama. Oke, baik, untuk langkah yang pertama kita buat garis bantunya terlebih dahulu. Kita lihat objek dari yang soal yang akan kita buat. Oke, ini yang akan kita buat garis bantu terlebih dahulu untuk membuat bagian sisi tabung ini. Baik, kita ke AutoCAD. Langsung saja kita gunakan tool line di sini. Kita mulai dari titik kiri ini. Kita tarik ke arah kanan 38. Enter. Kemudian ke atas 35. Enter. Ke kanan kita 14. Lalu tambahkan 10. Enter. Lalu kita escape. Kita zoom sebentar. Kemudian kita hapus ini pada 14 mm tadi. Selanjutnya kita gunakan tool offset dengan radius 7. Kita offset ini ke bagian dalam, ini ke bagian atas. Oke, kita escape. Kemudian kita hapus pada bagian kiri ini dan bagian bawah ini. Delete. Oke, selanjutnya kita gunakan tool fillet. Kita gunakan radiusnya sama 7. Kita pilih bagian ini, sini sama. Oke, udah. Selanjutnya kita ubah untuk tampilannya, kita ubah menjadi SW isometric agar lebih mudah melihat pembuatannya. Kemudian kita ubah ini menjadi left. Oke, sudah. Maaf, videonya patah-patah. Kemudian kita gunakan tool circle. Pilih titik tengah ini, kita gunakan dengan diameter 5, dari radius 5 dan radius 7. Enter. Lalu kita gunakan, kita copy ini terlebih dahulu. Maaf, sebelumnya kita kembali ke top, saya lupa join. Oke, ini kita blok dulu. Lingkarannya nggak usah, kita join ini. Oke, setelah itu kita kembali ke tampilan SW isometric. Oke, udah. Selanjutnya kita gunakan tool sweep. Sebelumnya kita copy selection dulu ini garis bantu yang udah kita buat tadi. Oke, kita enter. Jadi titik tengah ini paste banyak-banyak aja, nggak apa-apa. Dan kalau udah kita escape. Oke, udah. Kita gunakan tool sweep ya. Kita gunakan tool sweep. Kita pilih bagian dalam terlebih dahulu, kemudian kita enter, tekan garis bantunya. Selanjutnya kita sweep bagian luar lagi, pilih garis bantu tadi. Oke, udah. Selanjutnya kita hapus garis bantunya, delete.
Oke, selanjutnya kita akan melubangi bagian dalam ini. Namun sebelumnya kita lihat dulu apakah dia udah jadi. Oke, udah jadi, namun tengahnya belum bolong ya. Kita lubangi dulu. Oke, ini kita bolongi dulu dengan menggunakan tool subtract. Oke. Kemudian kita pilih bagian ini. Ulangi, kita pilih bagian luar ya. Kemudian kita enter, kita pilih bagian dalam. Oke, udah selesai. Coba kita lihat ke tampilan nyatanya. Oke, udah lubang ya. Sorry patah-patah teman-teman. Oke, udah lubang. Kita kembali ke tampilan SW isometrik. Tingginya 3 meter, kemudian lingkaran dan kotak di dalamnya itu ukurannya 3 dan lingkaran di dalamnya itu 2. Oke, langsung kita ke pengerjaannya. Kita ubah ke tampilan left. Setelah itu kita geser sedikit, kita gunakan tool circle center diameter 22. Kemudian kita buat kembali lingkaran dengan diameter 10 dan circle center radius ukurannya 8. Kemudian untuk garis bantu, oke, kalau udah kita buat kembali circle kecil, lingkaran kecil di sini dengan diameter 2 meter. Selanjutnya kita hapus garis bantu tadi, delete, dan kita kasih diameter. Ulangi, kita buat kotak di sisi luar lingkaran kecil ini dengan ukuran 3, namun kita gunakan tool polygon agar mudah mencari titik tengahnya. Kita ketikkan 4 dulu. Oke, kita pilih ini. Karena dimintanya 3 mm dan udah saya hitung, itu ukuran pada tool polygon kita ubah menjadi 2.2 atau 2,12 meter. Kita join ini. Oke, kalau udah, selanjutnya kita kasih miring dia sedikit. Oke, kita press pull bagian ini dengan tinggi 2 meter. Kita press pull. Sorry videonya patah-patah. Oke, udah tingginya 2, enter, escape. Kemudian kita pindahkan ini, kita move keluar sebentar. Kemudian kita ini delete ini. Selanjutnya kita press pull lingkaran besar ini. Kita press pull dengan tinggi 3. Kita escape kembali. Kita buat garis bantu dengan circle center radius. Dan kita pilih titik tengahnya bagian luar ya, atau bagian atas 8. Kemudian kita pindahkan ini, kita move.
move. Ulang kita biar lebih mudah, kita ubah tampilannya menjadi 2D wireframe. Kita blok ini, kita move, kita pilih titik tengah bagian bawah. Oke, udah. Kita geser ke bagian sudut bagian atas ya. Oke, kalau udah kita hapus garis bantu ini, delete. Kemudian kita kembali ke tampilan top. Ulangi, tampilan left. Oke, ini udah jadi. Oke, ini udah jadi. Tinggal kita kita gunakan array polar ya di sini untuk membuatnya menjadi terbagi menjadi 4 bagian. 4 bagian lingkaran besarnya. Kita ketik di sini 4. Kita enter lagi sekali. Oke, udah. Untuk melihat dia berhasil atau tidaknya bisa kita lihat di coba menjadi tampilan saja. Oke, udah. Kita geser. Ini udah jadi. Selanjutnya kita union. Kita jadikan satu, kita blok dulu semuanya. Udah. Union, enter. Oke, kalau udah tinggal kita move. Kita pilih bagian sini biar enak untuk pindahinnya. Kita zoom out. Kita cari objek tabung tadi. Ini di bagian sini cukup jauh. Sorry kalau videonya patah. Kemudian kita pilih bagian dalam dari bagian kiri tabung ini. Kita lepas. Belum. Kita move lagi. Sorry, kita blok dulu biar dia enak. Move. Pilih titik pinggir bagian dalam. Sepertinya belum ya. Sorry videonya patah-patah teman-teman. Oh udah jadi teman-teman. Oke, bagian bawahnya udah jadi. Selanjutnya kita akan buat lingkaran bagian sisi bagian atas. Baik, selanjutnya kita akan membuat sisi bagian atas. Kita lihat dulu ukurannya. Oke, kita menyesuaikan ukuran yang udah dikasih pada soal ini juga. Baik, kita masuk ke langkah pengerjaannya. Kita geser sedikit. Kita pertama-tama gunakan tool rectangle dengan membuat ukuran 22 kali 22. Ntar kemudian kita rotate. Kita pilih sudut ini. Oke, udah. Selanjutnya kita gunakan tool offset dengan radius 3. Ulangi, kita gunakan tool fillet dengan radius 3 pada masing-masing sudutnya. Oke, semuanya.
Oke, udah. Selanjutnya kita buat rectangle dengan radius 5. Oke, udah. Kita buat garis bantu untuk bagian tengahnya. Kita tarik dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Udah. Selanjutnya kita gunakan tool offset dengan radius 2 di masing-masing garis bantu yang udah kita buat. Kita arahkan ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Oke, udah. Selanjutnya kita escape, kemudian kita trim bagian yang tidak diperlukan. Oke teman-teman, berhubung laptop saya semakin nge-frame, maaf sebelumnya, saya skip langsung saja ke hasilnya nanti. Hasilnya nanti akan saya tampilkan di setelah video ini, langsung ke tahap selanjutnya karena laptop saya tidak sanggup untuk merekam sambil dikerjakan. Oke teman-teman, langsung kita ke Oke teman-teman, ini udah jadi, udah langsung ke hasilnya. Tampilannya bisa dilihat. Ini mulai nge-lag teman-teman, mohon maaf saya skip tadi. Nanti tampilannya seperti ini. Tuh. Itu udah ini ya, udah mengikuti dari perintah yang diberikan pada soal. Ini tampak belakangnya, ini tampak depannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tampilan top. Oke, dia di sini. Selanjutnya nanti ini akan saya blok, kemudian saya ke view, ulangi, saya blok dulu, nanti saya rotate, kemudian saya masuk ke tool view, kemudian masuk ke tool base, kemudian masuk ke from model space, kemudian masuk ke layer 1. Ini saya skip lagi karena laptop saya mulai nge-frame lagi teman-teman. Oke, langsung ke tampilan layout 1. Baik, kita udah di tampilan akhirnya. Jadi ini hasil dari pemberian dimension serta penampakan etiket pada lembar layout 1. Pemberian dimension diberikan pada setiap objek atau gambar yang udah kita buat dengan menyesuaikan dari contoh atau perintah soal yang udah diberikan pada modul 5 soal 2 ini. Nah, kemudian pemberian etiket ini, etiket dapat kita buat sendiri. Tapi di sini saya copy dari laporan saya agar mempercepat karena laptop saya ini semakin nge-frame teman-teman. Oke, selanjutnya ini udah selesai, tinggal kita plotting. Semoga nggak nge-lag teman-teman. Oke, kita masuk ke tool plot. Tunggu. Nah, let's plot. Oke, continue to.
Nah, di sini kita ubah di sini menjadi DWG to PDF. Oke, udah kita ubah di sini menjadi acat. Untuk kertasnya kita pilih yang ISO full blade A4 landscape. Oke, kalau udah ini kita ubah menjadi window. Oke, kita pilih ujung dari bagian atas kiri ini, kita tarik sehingga ke ujung kanan. Oke, udah. Kalau udah kita centang bagian center the plot ini nanti. Ini masih loading. Nah, oke, kita centang. Kemudian kita lihat terlebih dahulu. Oke, ini dia hasilnya. Udah sesuai ya dengan perintah soal yang diberikan. Maka selanjutnya kita keluar. Kemudian Kemudian langkah selanjutnya kita menekan OK dan kita memberi nama pada file kita, lalu kita save. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas beberapa langkah yang saya skip, namun pembuatan itu dapat disesuaikan dengan perintah atau gambaran pada modul yang sudah diberikan. Oke, sekian dari saya, terima kasih.